Daud diurapi sama Nabi Samuel untuk jadi raja, dan dia percaya nanti dia akan jadi raja tanpa harus membunuh gitu ya saudara. Seringkali kita juga seperti Abisai ini dalam menghadapi mungkin hidup ini, kita punya pikiran-pikiran yang nggak benar ya saudara. Ya, kita nggak sabar menanti caranya Tuhan untuk menolong kita gitu ya. Nah, seperti Abisai ini mencoba untuk membantu Daud supaya cepat jadi raja ya, membunuh Saul. Tapi ini bukan caranya Tuhan. Dan itu seringkali kita lakukan ya. Waktu kita mengalami pergumulan, ada masalah, kita memilih untuk menggunakan kekuatan kita sendiri gitu. Dan kita juga berupaya mencari jalan sendiri. Dan Tuhan itu selalu jadi alternatif terakhir gitu. Kalau kita sudah menemui jalan buntu gitu ya. Dan itu saya juga pernah alami nih saudara. Nah, saya juga pernah alami waktu saya kesulitan keuangan. Ya, saudara-saudara mungkin nggak bisa bantu gitu ya. Saudara nggak bisa bantu. Tapi saya pikir, oh saya punya kartu kredit kok. Jadi saya bisa gunakan kartu kredit itu dengan pakai limit yang ada. Saya punya beberapa kartu gitu ya. Dan itu jadi momok dalam hidup saya. Begitu saya nggak bisa melunasi gitu ya. Ya itu jadi debt collector itu nagih ya. Dan itu bukan caranya Tuhan gitu ya. Nah, itulah manusia itu seringkali menggunakan kekuatannya sendiri. Demikian juga kalau kita ingin naik jabatan, seringkali ya juga menggunakan hal-hal yang ya katakan orang itu menjilat lah, ya jegal lah, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan, intrik-intrik itu ya. Tapi harusnya kita sebagai anak Tuhan itu percaya ya. Kalau cara Tuhan itu luar biasa untuk menolong setiap kita ya. Kita nggak bisa melampaui pikiran Tuhan ya. Kita sebagai manusia, kita nggak sanggup menyelami pikiran Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan itu, kita lihat bagaimana Tuhan itu bisa membuat ya 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Itu nggak masuk akal ya kalau secara logika itu. Masih diculik ya, nggak bisa gitu loh untuk makan 5.000 orang. Nah, juga banyak sekali cerita-cerita di dalam Alkitab itu yang Tuhan ingin sampaikan pada kita bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, yang manusia nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya, kalau Lazarus yang matinya sudah 4 hari kok bisa bangkit. Ya, 1 hari aja manusia itu posisi sudah meninggal itu sudah mulai bau ya. Ya, darah mungkin sudah mulai berhenti, tubuhnya sudah dingin beku gitu ya. Tapi Tuhan bisa melakukan ya, hal yang mungkin di luar jangkau pikiran kita ya. Seringkali manusia itu mengatakan, nggak mungkin, nggak bisa ya. Sepertinya meremehkan Tuhan ya saudara. Kita selalu menganggap pertolongan Tuhan itu kok lambat gitu ya. Tapi harusnya kita sadar ya saudara, Tuhan itu selalu tepat waktu menolong kita. Cuma kitanya sendiri yang selalu memakai pikiran kita sendiri untuk membatasi cara kerja Tuhan. Sehingga mestinya Tuhan sudah bekerja mungkin lewat orang ini, tapi kita sudah mengambil langkah duluan. Jadi menganggap, oh ini langkahnya Tuhan, padahal belum tentu langkahnya Tuhan gitu ya saudara. Kita sering doa juga mengatakan, Tuhan tolong aku ya Tuhan, supaya orang itu mau membantu aku lah. Ini kan berarti membatasi caranya Tuhan. Kita mengharapkan orang itu sesuai pikiran kita. Mungkin Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menolong kita itu ya saudara. Jadi hal-hal yang itulah yang membuat kita ini seringkali jauh dari Tuhan, karena kita nggak memiliki iman yang membuat kita ini bisa percaya akan janji-janji Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, ini firman Tuhan ya saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya juga mengalami hal itu ya saudara. Kalau saya merasakan kalau saya ini nggak ada yang nolong ya, saya cuma ngomongnya sama Tuhan. Nah saya sempat ngomong sama saya gini, mama itu kalau doa gak perlu suara doa, cuma nangis gitu ya. Ya, hal-hal itulah yang mungkin bisa menyentuh hati Tuhan. Ya, saya banyak belajar kalau Hana juga di dalam bait Allah nggak ngomong apa-apa, tapi Tuhan tahu gitu. Apa yang menjadi beban hati kita, Tuhan itu tahu. Tanpa ngomong pun itu loh, Tuhan itu tahu. Ya seperti firman Tuhan ini loh, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang tidak pernah timbul. Kadang-kadang saya itu heran, Tuhan kok tahu ya? Orang-orang kok ada aja berkat yang datang gitu loh ya. Padahal saya belum minta sama Tuhan gitu ya. Cuman saya bilang, saya cuma yakini nanti pastilah ada berkat itu ya. Dan itu Tuhan nyatakan ya saudara dalam hidup kita ya saudara. Kalau cara Tuhan kerja itu selalu ajaib, membuat kita ini sampai terkagum-kagum ya. Sampai kita melihat perbuatan yang dahsyat yang ajaib dari Tuhan. Ya jujur ya, kita sebagai manusia tuh cenderung hanya melihat dan berharap ada kekuatan yang kita miliki. Aku sih gue saudara, itu seberapa lama hidup saudara kita? Ya kalau kita menggantungkan saudaranya, adik saya ya saudara. Kalau ada apa-apa itu selalu datang kepada saya gitu. Saya bilang, aku sendiri itu loh masih kos. Kamu datang nggak keliru dah gitu ya. Cuma segala sesuatu mungkin ya itu manusia itu cenderung menggunakan kekuatannya sendiri. Dan adik saya ini mungkin juga kena pandemi nggak kerja, terus pakainya pinjol. Waduh, saya bilang gini, apa yang jadi jaminan kamu untuk bayar pinjol? Anak kamu 3, si kecil-kecil, kamu nggak kerja, istrimu nggak kerja, terus mintanya sama saudara terus, ya mana bisa ya? Setiap orang itu pasti punya kebutuhan keluarga sendiri. Bantuan saudara itu memang ada, tapi nggak mungkin menutup semua hutang-hutang kita gitu ya saudara. Dan itu saya cuma bilang sama adik saya ya saudara, saya bisa bantunya cuma segini. Kami coba lebih mengenal Tuhan, andalkan Tuhan ya. Karena saya tahu adik saya ini kan mungkin juga nggak aktif banget gitu untuk ke gereja gitu ya saudara. Adik saya laki ini dan juga menikahnya bukan sama orang Kristen gitu ya. Jadi saya coba untuk mengingatkan dia bahwa Tuhan itu yang sanggup menolong dia gitu. Manusia itu nggak bisa menolong, dan kalaupun menolong itu hanya sebatas sekedar. Kalau ingin lunas semuanya itu hanya Tuhan ya saudara. Itu yang saya alami waktu saya terjerat sama kartu kredit itu besar ya saudara. Tapi saya hadapi. Saya bilang kalau memang saya nggak mampu untuk bayar itu banyak. Dan luar biasanya ya saudara, saya dapat potongan itu sampai 70%. Dan itu luar biasa buat saya. Dan itu pun masih bisa dicicil ya. Dicicil, saya sanggup saya bayar itu loh saudara. Saya percaya kalau kita ini di saat-saat sudah putus asa, teriaknya sama Tuhan itu, dan Tuhan tidak pernah loh saudara, tidak pernah menolak kita.
Dan Tuhan itu selalu menolong kita ya saudara, meskipun jalan kita salah ya, Tuhan itu tetap cinta sama kita ya saudara. Dan itu yang diingatkan Tuhan untuk kita ini gak lupa. Di saat-saat terakhir kita mengalami banyak hal yang mungkin mengecewakan ya, tapi jangan kecewa sama Tuhan. Kalau belum dapat jawaban dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan gak sayang gitu. Tapi Tuhan itu ingin melihat kesetiaan kita, ketekunan kita, iman kita tuh pada Tuhan itu seperti apa gitu. Kita bisa lihat cara-cara Tuhan yang luar biasa yang mungkin enggak pernah terpikirkan oleh nalar manusia ya saudara. Cerita dalam Alkitab ya saudara, kita bisa tahu runtuhnya tembok Yeriko itu cuman dikelilingi 7 kali, kok bisa runtuh gitu ya. Kalau pakai alat itu pun butuh waktu lama loh. Tembok Yeriko itu besar loh saudara. Kota Yeriko itu kota perdagangan itu yang besar loh saudara. Jadi tapi Tuhan bisa loh melakukan hal itu ya. Dan juga kita bisa lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel ya saudara. Kalau saya bayangkan kelereng, mungkin saya kelereng gitu ya, ketapel itu kan kecil ya, Goliat raksasa gitu kok bisa loh ya, kalau bukan Tuhan yang kerja. Seringkali kita ini membatasi Tuhan dengan doa-doa kita, dan kita minta waktu gitu. Tuhan mulai besok aku harus terima jawabannya gitu. Sepertinya Tuhan itu membantu kita gitu ya. Dan itu Tuhan itu mengingatkan kita ya saudara, bahwa mukjizat kemenangan itu bisa kita capai kalau kita ini memiliki iman yang teguh. Kita mau belajar pelajaran penting yang tentang cara Tuhan bekerja ya saudara. Yang pertama, Tuhan itu tidak memerlukan banyak orang atau sumber daya manusia yang besar untuk membuat kita ini menjadi berhasil. Kalau kita lihat cerita firman Tuhan di Gideon waktu mau mengalahkan tentara Midian. Tentara Midian itu jumlahnya 135.000 orang. Sedangkan tentaranya Gideon itu cuma 30.000 orang, 32.000 orang. Ya, bisa bayangkan perbandingannya itu cuma 1/4 aja nggak ada. Dan itu pun masih Tuhan nggak setuju kalau Gideon membawa segitu banyak. Sampai akhirnya menyisakan 300 orang. Bisa dibayangkan 135.000 orang melawan 300 orang. Satu orang itu melawan berapa orang gitu ya. Luar biasa loh Tuhan itu. Cara Tuhan kerja itu luar biasa. Ya, jadi kita harus yakin kalau Tuhan itu nggak memerlukan sumber daya atau kekuatan kita ya. Mungkin kita merasa kalau punya uang, wah saya bisa sembuh kok, bisa berobat di sana, bisa melakukan apa gitu ya. Tapi kita lupa kalau penyakit itu ada yang nggak bisa disembuhkan gitu ya saudara. Uang itu nggak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Tuhan kalau mau cabut itu detik pun bisa ya saudara. Jadi Tuhan ingatkan kita untuk kita ini jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Itu yang pertama ya saudara. Yang kedua, Tuhan seringkali menggunakan cara yang tidak biasa, yang tidak masuk akal menurut logika manusia ya. Karena Tuhan ingin menunjukkan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ini seringkali merasa kok hidupku biasa-biasa saja. Hidup saya juga biasa saja loh saudara. Ya, saya kontrak, kos juga kos ini saya sudah lama ya saudara. Mulai anak saya itu SD. Saya kosnya tinggal cuma berdua sama anak saya. Dan saya cuma bisa mengandalkan Tuhan. Dan saya mengajarkan pada anak saya itu kalau ada minta apapun, minta sama saya jawab minta sama Tuhan ya, karena Tuhan yang memberi berkat.
Dari kecil saya ajarkan untuk segala sesuatu tuh mintanya sama Tuhan, bukan sama mamanya. Kalau mamanya tuh seringkali lupa, seringkali ingkar janji ya. Pernah saya juga ngomong sama anak saya, besok ya, terus ditagih besoknya. Mama bilang besok, loh besok kan nggak tahu besok itu kapan. Nah, seringkali manusia kan mengelak gitu ya saudara, mencoba untuk membela diri gitu. Kita seringkali membela diri kita di hadapan Tuhan, merasa Tuhan, aku ini sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, sudah banyak bekerja untuk Tuhan ini itu, masa pertolongan Tuhan itu nggak datang. Ya. Jadi sepertinya ini kita ini ngungkit sama Tuhan, ya hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan itu nggak pernah hitung-hitungan sama kita ya saudara. Ini sifat manusia. Yang ketiga, kita harus sadari kalau Tuhan itu sumber kekuatan dan kemenangan kita. Kalau kita menyadari Tuhan itu sebagai sumber kekuatan, sumber kemenangan, kita nggak perlu khawatir apa yang akan terjadi besok. Kita percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kita makannya cuma dengan nasi garam. Saya juga pernah mengalami saudara, makan dengan nasi garam, nasi kerupuk ya saudara. Mama saya dulu masa kecil itu masak mie satu itu dibagi anak 5 gitu ya. Bisa dibayangkan, dibuat sampai mekar gitu ya. Nasi kuah banyak. Iya, mekar gitu ya, sampai bumbung gede gitu ya. Baru dibagi gitu. Tapi itu cara Tuhan itu mengajarkan kita ini untuk bekerja, percaya sama Tuhan. Saya percaya juga hidup saya itu selalu dalam pantauan Tuhan. Mungkin orang menganggap saya kok lemah, ya. Tapi saya percaya kalau hanya Tuhan yang sumber kekuatan kita. Mungkin banyak hal yang kita nggak percaya kok Tuhan bisa yang melakukan ini. Saat saya mengalami menjadi orang tua sendiri ya saudara, ya banyak mungkin omongan-omongan dari kanan kiri yang membuat pertimbangan kita. Bos saya sendiri aja ngomong, kamu tuh masih muda, anakmu kasih modal aja gitu, kamu bisa nikah lagi gitu. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan akan mencukupi. Ya, kalau Tuhan sudah percayakan seorang anak pada saya, Tuhan pasti akan mencukupi. Ya, itu harus kita miliki ya. Dalam setiap pergumulan kita, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan buka jalan. Ya, pintu jalan keluar itu selalu ada. Cuma Tuhan ingin kita ini datang, berserah sama Tuhan, percaya, nggak pernah menyerah. Jangan doa hari ini doa besok sudah lupa gitu ya saudara. Ya. Ada juga yang doanya terus getol terus ya. Begitu dapat jawaban sudah lupa sama Tuhan. Nah, jangan ya saudara. Tapi Tuhan ajarkan kita kalau sudah dapat berkas, biarlah kita bisa membagi berkat itu ke orang lain. Ya. Jangan untuk diri kita sendiri. Kalau fokusnya untuk diri kita sendiri, kita nggak pernah puas gitu ya saudara. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Itu firman Tuhan yang mengajarkan ya saudara. Jadi biar kita ini percaya. Dan kesimpulan dari renungan firman Tuhan itu mengajarkan kita nih perlu hati-hati cara kita untuk meraih kemenangan atau keberhasilan, atau kita menggunakan cara kita sendiri dan menggunakan cara Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan kita ya saudara. Untuk kita berhasil mendapat jawaban dari Tuhan, kita melihat cara Tuhan dalam hidup kita ini, kita perlu beriman. Kita baca di dalam Amsal 3
ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Seringkali ya ini manusia ya saudara, bersandar pada pengertian sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Selama saya masih mampu bekerja, selama saya masih bisa membanting tulang, itu Tuhan memang izinkan kita untuk bekerja ya saudara. Tidak salah, tapi jangan sampai lupa ibadah sama Tuhan. Ya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Susah payah itu tidak akan menambah itu. Itu firman Tuhan ya saudara. Jadi biarlah kita ingat itu selalu ya saudara. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Asal kita punya iman, kita bisa mengalahkan dunia. Ya. Dunia banyak menawarkan banyak hal, tapi iman kita jauh lebih dari itu saudara. Apa yang ditawarkan dunia itu semua, tapi kalau kita imani apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi ya saudara. Dan itu sifatnya kekal. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sudah mengandalkan kekuatan sendiri, masih hatinya itu jauh. Ya, jauh dari Tuhan. Kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri, otomatis sudah jauh dari Tuhan. Kalau orang mengandalkan kekuatan sendiri, kekayaan kita sendiri, seringkali kita ini sebanyak ya artis-artis itu, kalau kita lihat ini, mereka bunuh diri, dia ngomong nggak butuh Yesus. Siapa Yesus? Ya, sampai akhirnya dihukum ya semua. Tapi kita nggak mau mengalami hal itu. Nah, kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu ada di pihak kita. Itu iman kita ya saudara. Yang kedua, perlu kita terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Ini firman Tuhan ya saudara. Kalau kita sering baca firman Tuhan, ya, sehari-hari kita baca firman Tuhan itu kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Banyak janji Tuhan itu yang menguatkan kita. Dan saat kita mengamini, itu akan terjadi. Ya. Dan itu bukan hal yang mustahil saat kita percaya itu. Saya sendiri mengalami banyak ya, pertolongan Tuhan. Karena saya kuliah itu bukan hal yang murah itu saudara. Satu semester itu 14,5 juta. Sedangkan gaji saya cuma berapa? Ya, nggak ada 5 juta waktu itu. Waktu anak saya baru pertama kali 3 juta. Gaji saya 3 juta. Bisa dibayangkan kalau bukan Tuhan, nggak akan cukup ya saudara. Buat makan, buat transport, buat ini, nggak akan cukup. Tapi Tuhan itu selalu buka jalan. Sampai anak saya bisa lulus itu, saya cuma mau Tuhan terima kasih. Waktu
bisa mendaftarkan anak saya kuliah itu, saya bilang sama anak saya, kalau Tuhan izinkan kamu kuliah, pasti ada uang untuk masuk kuliah. Dan itu ada gitu, saudara. Sampai ada orang yang nyumbang saya berapa 7 juta lebih itu ada ya, saudara. Bukan saudara loh, juga bukan teman dekat. Saya nggak pernah WA sama dia, ya. Tapi orang itu bisa memberkati kita ya, saudara. Itu Tuhan. Saya percaya itu Tuhan yang kirim ya, saudara. Kalau kita percaya, imani janji Tuhan itu banyak sekali yang bisa kita syukuri. Kalau kita sudah terima berkat Tuhan itu, jangan menganggap itu karena memang karena kita sendiri. Tapi kalau Tuhan nggak bekerja ya kita nggak bisa. Orang mengatakan, oh aku bisa kerja, dapat kerja. Kalau bukan Tuhan yang ngasih pekerjaan itu, bisa aja kita dipecat. Ya. Bisa aja apa usaha kita itu bisa mengalami kebangkrutan. Yang perlu kita lakukan juga, kita diminta Tuhan itu tekun dan sabar. Kita baca di dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 2 sampai 7. Tapi kita baca yang ayat 3 aja dulu. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bertahan bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita harus ingat ya, saudara, Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Untuk kita ini bukan menjadi manusia yang lemah, putus asa. Tuhan itu sudah memberikan teladan, dihina, dicaci maki, diludahi, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya. Meskipun orang lain menganggap kita itu uripnya nggak enak, ikut Yesus itu gitu ya. Percaya, saudara, waktu saya juga pertama kali melayani juga, dosa yang ini itu kamu melayani di situ. Ya memang saya percaya kalau di gerejanya dia dapat uang ya, saudara. Saya ditanya, kesana kemarin dikasih transport enggak? Ya enggak, ya biaya sendiri, mau melayani kok. Minta Tuhan loh, bukan minta sama gereja ya. Ya, kalau kita pelayanan kita ini sungguh-sungguh melihat Tuhan, Tuhan itu akan melihat kita. Amin. Ya, Tuhan itu melihat hati. Asal hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan gak eman. Banyak hal yang bisa Tuhan lakukan. Ya, kita perlu, yang Tuhan inginkan kita ini cuma tetap setia. Setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan. Kalau kita bisa melayani dalam doa, itu kan gak mudah ya, saudara, ikut pelayanan doa itu ya, saudara. Seringkali kita doa untuk diri sendiri aja. Ya, seringkali males gitu ya. Bangun tidur sudah langsung sedia HP, sudah doa gitu. Doa pagi, doa malam, mana ada gitu. Kalau perlu aja, kalau perlu Tuhan baru getol gitu doanya. Tapi kita mau belajar doa yang rutin. Doa yang rutin itu artinya kita ini lagi berkomunikasi sama Tuhan. Cerita ya, saudara, seperti kita cerita sama sahabat sendiri, saudara. Tuhan nggak butuh pujian atau penyembahan kita yang begitu luar biasa. Cuman Tuhan ingin lihat kita ini jujur sama Tuhan. Ungkapkan segala keluh kesah itu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Ya, kita diberi hidup, kita bisa sekarang ini melayani Tuhan itu karena Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Saya percaya juga saudara-saudara banyak mengalami ya. Bukan
bukan saya saja, saya percaya juga hal yang terjadi dalam hidup saya juga akan memberkati saudara. Itu renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang ingin saya bagikan ke kita semua. Ayo, dari sekarang jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, pakai cara Tuhan. Ajarkan kita ini untuk tetap baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, rutin ya saudara. Baik kita perlu, nggak perlu sama Tuhan, tetap doa. Ya. Tuhan itu ya seperti seorang orang tua lah, kepingin ya kita ini ada komunikasi, jangan cuma kirim pesan WA gitu, saya sudah makan gitu. Orang tua itu kepingin dengar suara kita, kepingin lihat wajah kita gitu, datang gitu. Kita bisa video call sama orang teman kita, tapi kita nggak pernah video call sama orang tua kita sendiri. Ya. Saya ini juga ditegur sama anak saya, jadi saya juga mau belajar sih. Mama itu ya, kalau diajak ngomong, jawabannya cuma singkat, ya, ya. Anak saya itu suka ngomong ya, saudara. Segala hal itu dia ceritakan. Apa yang di kantornya pada anak saya ini cowok, saudara. Apa yang terjadi di kantor dia cerita. Di kantor ada gini, ada gini. Ya, kamu jawab iya, ya. Ya. Singkat padat. Anak saya juga protes, mama ngomong ya, tapi gak ngadep aku gitu. Sibuk dengan kesibukannya sendiri gitu ya. Ya. Jadi perlu ya saudara kita punya waktu juga dengan keluarga kita, seperti juga Tuhan juga rindu kita punya waktu bersama Tuhan. Ya. Kalau kita ingin anak kita itu punya waktu ya, koreksi diri kita sendiri. Apa kita punya waktu dengan Tuhan? Ya. Rinduan Tuhan itu sama dengan rinduan orang tua untuk melihat anak-anaknya itu datang, rindu dengar suaranya, ya. Absen gitu sama Tuhan. Jangan absennya lewat status saja gitu ya. Ya. Bagi firman Tuhan itu benar, ada yang salah. Itu bisa memberkati orang, bisa membuat orang itu diingatkan dan dikuatkan. Tapi Tuhan cuma ingin kita sendiri itu datang sama Tuhan itu.